Ya, selamat datang semuanya, teman-teman yang saya hormati dan juga Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah visualisasi data terkait situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi ini telah memberikan dampak yang besar tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi kita. Melalui presentasi ini, kami akan menunjukkan beberapa grafik yang menggambarkan bagaimana angka kematian, penyebaran kasus, pemulihan, dan faktor lainnya yang berhubungan dengan keadaan di berbagai provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan grafik, batang, garis, bubble chart, dan tree map, kami akan menggali lebih dalam bagaimana pandemi ini mempengaruhi daerah-daerah di Indonesia secara spesifik, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan. Kami berharap dengan pemaparan ini kita semua bisa lebih memahami bagaimana penanganan pandemi telah dilakukan di berbagai wilayah dan belajar dari data-data yang ada untuk menghadapi tantangan di masa depan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan melihat grafik yang pertama dan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan grafik batang di kiri atas yang menunjukkan 10 provinsi dengan jumlah kematian tertinggi akibat COVID-19. Jawa Tengah mencatat angka tertinggi dengan 33.489 kasus kematian, disusul oleh Jawa Timur dengan 31.764 kasus dan Jawa Barat 15.937 kasus. Faktor utama yang memengaruhi tingginya angka kematian ini bisa jadi adalah populasi yang besar serta keterbatasan fasilitas kesehatan, terutama pada masa awal pandemi. Wilayah dengan jumlah penduduk seperti Jawa Tengah, Jawa Timur menghadapi tantangan besar dalam menangani lonjakan kasus secara bersamaan. Selain itu, di provinsi seperti DKI Jakarta, meskipun angka kasus cukup tinggi, tingkat kematian relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh akses yang lebih baik ke fasilitas medis dan program penanganan yang lebih terorganisir. Eh, Baik, berikutnya kita akan melihat grafik line chart yang ada di sebelah kanan atas yang menunjukkan perkembangan kasus baru berdasarkan waktu. Di sini terlihat ada dua puncak utama, yaitu puncak pertama terjadi pada pertengahan 2021 saat varian Delta menyebar secara luas. Dan puncak kedua terjadi pada awal 2022 disebabkan oleh penyebaran varian Omicron. Meskipun kasus Omicron lebih banyak, tingkat keparahan dan kematian lebih rendah dibandingkan Delta. Berkat dampak positif dari program vaksinasi yang sudah berjalan sejak tahun 2021. Setelah kedua puncak ini ada penurunan kasus yang signifikan pada akhir tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan langkah-langkah mitigasi seperti pembatasan sosial, penggunaan masker, dan percepatan vaksinasi. Kita dapat melihat bagaimana kebijakan yang diterapkan pemerintah dan kerjasama masyarakat berhasil mengurangi penyebaran COVID-19. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bubble chart top 10 provinsi, tetapi saya akan menjelaskan top 4 saja. Mulai dari DKI Jakarta memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi, yaitu 1.412.511 kasus. Hal ini tidak mengherankan, mengingat Jakarta adalah kota dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan aktivitas masyarakat yang terus bergerak. Top 2, Jawa Barat berada di posisi kedua, yaitu dengan 1.173.731 kasus. Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, penyebaran virus di Jawa Barat sangat cepat. Kedekatannya dengan DKI Jakarta juga memengaruhi karena banyak warga yang bekerja di Jakarta dan bolak-balik setiap hari daerah penyangga seperti Depok, Bogor, dan Bekasi. Top 3, Jawa Tengah mencatat 636.409 kasus, yang sebagian besar tersebar di kawasan urban dan pedesaan. Sebagai provinsi yang sering terjadi tempat transit, terutama saat musim mudik, penyebaran virus lebih sulit dikendalikan. Tradisi masyarakat Jawa Tengah seperti hajatan atau kegiatan di pasar tradisional. Top 4, Jawa Timur mencatat 1.454 kasus, dengan Surabaya sebagai pusat utama penyebaran. Sebagai kota terbesar di Jawa Timur, Surabaya memiliki aktivitas ekonomi dan bisnis yang sangat tinggi.
Secara keseluruhan, keempat provinsi ini mencatat angka kasus yang tinggi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepadatan penduduk, mobilitas yang tinggi, dan tantangan sosial serta kesehatan di masing-masing wilayah. Kita lihat remap di kanan bawah yang menggambarkan jumlah pemulihan di 10 provinsi di Indonesia. Pertama, yang paling tinggi pemulihan di DKI Jakarta yang berada di top 1, di mana mereka top pemulihannya adalah 1.386.134 pemulihan. Dan kedua dipimpin oleh Jawa Barat dengan pemulihan 1.144.358. Dan ketiga adalah Jawa Tengah dengan tingkat kesembuhannya 601.517. Dan keempat dipimpin oleh Jawa Timur dengan tingkat kesembuhannya 569,03. Tingginya angka pemulihan di provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan bahwa wilayah dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan terpadu dan akses yang lebih baik cenderung memiliki tingkat pemulihan lebih tinggi. Program vaksinasi massal juga menjadi faktor penting yang mendukung angka pemulihan ini, terutama pada periode lonjakan kasus akibat varian Omikron. Selain itu, semakin banyak pasien yang dirawat di rumah sakit, karena gejala ringan juga membantu mengurangi tekanan pada rumah sakit. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan semuanya selama presentasi ini. Dari visualisasi data yang kami sajikan, kita dapat melihat bagaimana data dapat memberikan gambaran yang jelas tentang situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, baik dari segi persebaran kasus, angka kematian, hingga tingkat pemulihan di berbagai provinsi. Melalui grafik batang, garis, bubble chart, dan tree map, kita tidak hanya melihat angka-angka, tetapi juga dapat memahami pola, tren, dan faktor-faktor yang memengaruhi kondisi di setiap wilayah. Visualisasi data ini menunjukkan bagaimana data yang kompleks dapat disederhanakan menjadi informasi yang mudah dipahami dan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Kami berharap dashboard kami ini dapat menjadi contoh bagaimana analisis data dan visualisasi yang baik mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam dan relevan. Dengan memanfaatkan data secara efektif, kita bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sekali lagi, kami semuanya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan, dan semoga kita semua dapat terus belajar dan berkembang dalam menggunakan data untuk kebaikan bersama. Terima kasih semuanya. Bye-bye.